Kaisar Naga Abadi Chapter 3321 Bahasa Indonesia Bab 3321 Transformasi, Dewa Kuno berbaju zirah biru. Yang lainnya adalah, setelah mendirikan klan, seseorang harus menggunakan patung Dewa Purba sebagai fondasi. Semakin baik efek patung Dewa Purba, semakin kuat pula daya tariknya. Jika para ahli itu ingin bergabung dengan Anda dan bekerja untuk Anda, tentu saja harus ada sesuatu yang menarik bagi mereka, atau berbagai keterampilan dan harta rahasia, atau mereka harus cukup kuat untuk melindungi orang lain. Namun, apa yang lebih menarik daripada meningkatkan kekuatannya? Misalnya, beberapa raja surgawi atau bangsawan markis hanya dapat menarik sejumlah besar ahli karena mereka memiliki patung dewa primordial yang bagus. Misalnya, Taman Patung Dewa dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung adalah tempat yang tidak bisa dimasuki orang biasa untuk berkultivasi. Jika seseorang ingin masuk untuk berkultivasi, fondasinya adalah menjadi murid Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Selain itu, seseorang harus bertarung sampai mati di arena api penyucian dan memperoleh poin api penyucian sebelum dapat berkultivasi. Tidak semua orang bisa seperti Lu Ming dan Qiu Yue, tinggal di Taman Patung Dewa setiap hari. Oleh karena itu, jelaslah betapa bermanfaatnya patung dewa primitif yang baik. Faktor roh surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dekat patung Dewa Purba. Patung itu diselimuti cahaya misterius. Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah cara terbaik untuk menyerap faktor keilahian. Sebelumnya, dia telah menyerap sedikit di sana-sini. Apa ini? Bon mendesah. Ia menduga bahwa area ini mungkin merupakan tempat Dewa Purba dimakamkan. Kalau tidak, tidak akan ada faktor dewa yang begitu kuat. Lagi pula, sudah lama sekali sejak pertempuran antara suku manusia surgawi dan para dewa asli. Setelah sekian lama, bahkan makhluk yang kuat seperti dewa primitif akan kehilangan banyak faktor keilahian mereka setelah kematian. Dan seiring berjalannya waktu, faktor keilahian mereka akan menjadi semakin lemah. Suatu hari, tidak akan ada lagi faktor ketuhanan di dunia ini. Ngomong-ngomong, Pantheon, di manakah kamu akan terbangun? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia bertanya. Lu Ming sangat penasaran seperti apa tanah ciptaan yang mampu melahirkan eksistensi seperti para dewa. Tidak jauh dari sini, aku akan mengantarmu ke sana, mungkin itu akan berguna untukmu. Ucap Wan Shen lalu melompat ke depan. Lu Ming mengikutinya. Patung Dewa Purba ditempatkan di sana untuk menyerap faktor surgawi. Padahal, jaraknya tidak terlalu jauh, mereka tiba dalam waktu singkat. Disitulah tempatnya, Dewa Segudang menunjuk ke depan. Lu Ming menoleh, di depannya, ada sebuah bukit dengan sebuah danau kecil, agak berlebihan jika menyebutnya danau, lebih mirip kolam, panjang dan lebarnya sekitar 100 meter. Saat dia tiba, Lu Ming bisa merasakan aura mengerikan memenuhi udara. Aura ini primitif dan kuno, aura ini tinggi dan perkasa, seolah-olah makhluk paling kuno dan berkuasa di alam semesta sedang duduk di sana. Ditekan oleh aura ini, Lu Ming hampir berlutut. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah akan terbelah. Degup-degup-degup, jantung dewa kuno Lu Ming mulai berdetak tak terkendali seperti genderang. Mengaum, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan geraman pelan. Dia tidak menggunakan taktik dewa kuno, tetapi tubuhnya mulai berubah tanpa sengaja. Tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Ketika ia berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau, tekanan dari luar langsung menghilang. Alih-alih merasa tidak nyaman, Lu Ming justru merasakan keintiman. Ini adalah esensi dari daging dan darah dewa primitif. Ya dewa, masih banyak yang tersisa. Seru Bon, ini adalah saripati daging dan darah yang ditinggalkan oleh dewa asli. Tatapan mata Lu Ming berkedip, apa yang disebut esensi daging dan darah dewa purba telah lama tidak ada lagi. Esensinya telah mencair, hanya menyisakan esensi yang paling murni. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi, terutama bagi orang seperti Lu Ming yang mengolah tubuh dewa kuno. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Jika dia dapat menyerap dan memurnikan hakikat para dewa primitif ini, tubuh dewa kunonya pasti akan tumbuh. Pantheon,
Apakah kamu tidak membutuhkan semua ini? Lu Ming bertanya, saya tidak membutuhkannya lagi. Jika saya ingin berkembang, saya harus mengandalkan kultivasi. Dewa Segudang menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan pergi dan berkultivasi, kamu jaga aku. Kata Lu Ming. Baiklah, jangan khawatir. Dewa Segudang mengangguk. Lu Ming tidak ragu lagi. Dia melangkah maju dan melangkah ke dalam kolam. Kolam itu berisi esensi darah dan daging roh surgawi primitif. Kolam itu berisi niat membunuh yang mengerikan dari roh surgawi primitif. Jika ada orang lain yang masuk, mereka akan langsung terbunuh. Namun, Lu Ming memiliki garis keturunan dewa kuno, hati dewa kuno, dan mengolah tubuh dewa kuno. Niat membunuh tidak diarahkan padanya. Lu Ming duduk bersila di kolam dan mengaktifkan tubuh dewa kunonya. Seketika, cairan di kolam berubah menjadi energi yang melonjak dan mengalir ke tubuh Lu Ming. Gelombang energi mengalir deras menuju jantung dewa kuno begitu memasuki tubuh Lu Ming. Degup-degup-degup, jantung dewa kuno mulai berdetak kencang. Lu Ming mengedarkan taktik dewa kuno dan mulai memurnikan energi. Tidak lama kemudian, energi meluap dari hati dewa kuno dan berubah menjadi ki dan darah Lu Ming. Energi itu meresap ke setiap bagian tubuh Lu Ming dan ke setiap sel. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tengah mengalami transformasi. Ia bertransformasi ke arah menjadi lebih kuat. Proses ini berjalan sangat lancar. Lu Ming asyik dengan prosesnya dan fokus pada kultivasi. Beberapa bulan berlalu tanpa ia sadari. Sebagian cairan di kolam telah hilang. Pada saat ini, tubuh Lu Ming akhirnya berubah secara ekstrim. Mengaum, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan geraman pelan. Tubuhnya mulai retak dan berderak. Kemudian, tubuhnya benar-benar membesar dan membengkak dengan hebat. Tingginya yang semula hanya 2 hingga 300 meter, tetapi pada saat ini, ia tumbuh dengan cepat. 400 meter, 500 meter, 600 meter. Pada akhirnya, pertumbuhannya baru berhenti ketika mencapai ketinggian 1000 meter. Pada saat ini, warna sisik di tubuh Lu Ming telah berubah dari hijau menjadi biru. Dewa kuno berbaju besi biru. Tubuh dewa kuno Lu Ming, yang telah lama stagnan, akhirnya berubah lagi menjadi dewa kuno berbaju biru. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi dewa kuno, dewa primitif. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Dan EBSCP, luar biasa. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menaikkan level tubuh dewa kuno. Namun, dengan setiap level, kekuatannya meningkat pesat. Lu Ming merasa sangat puas. Dia merasakan bahwa pengaruh dewa kuno berbaju biru itu beberapa kali lebih kuat daripada pengaruh dewa kuno berbaju hijau. Jika Lu Ming ingin membunuh God King tingkat 8 biasa sebelumnya, itu akan sedikit merepotkan. Namun sekarang setelah ia berubah menjadi dewa kuno berbaju biru, akan mudah baginya untuk membunuh God King tingkat 8. Melanjutkan, Lu Ming terus mengedarkan taktik dewa kuno untuk menyerap cairan tersebut. Dia hanya bisa dianggap sebagai dewa kuno berbaju biru. Jika dia ingin menjadi dewa kuno berbaju ungu, dia masih harus menempuh jalan panjang. Masih ada sedikit cairan yang tersisa. Setelah menyerapnya, prosesnya akan jauh lebih singkat. Mungkin itu bahkan bisa membuat Lu Ming menerobos dan menjadi dewa kuno berbaju ungu. Pada saat ini, ledakan dahsyat terdengar dari kejauhan. Ada pedang Ki yang membumbung tinggi ke angkasa. Cahaya suci melonjak, monster mengaum. Kaisar Naga Abadi Chapter 3322 Bahasa Indonesia. Bab 3322, Bab 3322 Berkah berhasil. Terjadi pertempuran besar di kejauhan. Cahaya surgawi melonjak dan Lu Ming merasa khawatir. Dia melihat ke kejauhan dan melihat sosok yang berkedip-kedip di kehampaan di kejauhan, bertarung sengit dengan para monster. Yang lainnya ada di sini. Lu Ming mengerutkan kening. Jika orang lain menemukan tempat ini, Lu Ming tidak akan dapat berkultivasi sebanyak yang dia inginkan, dan dia tidak akan dapat membiarkan patung Dewa Purba menyerap faktor roh surgawi sebanyak yang dia inginkan. Pantheon, bisakah kau mengusir orang-orang itu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke para dewa.
Serahkan saja padaku. Apakah kau akan membunuh mereka atau mengusir mereka saja? Dewa Segudang bertanya. Usir saja mereka, kata Lu Ming. Lagi pula, selain Wu Fan, Chu Chengkong, Liu Kuan dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang datang kali ini tidak memiliki permusuhan dengannya. Lu Ming tentu saja tidak akan membunuh mereka semua. Baiklah, aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Dewa Segudang mengangguk, lalu dengan cepat dia pergi. Tak lama kemudian, tombak batu di kejauhan menerobos udara, meletus dengan fluktuasi dahsyat, bercampur dengan raungan ketakutan. Akan tetapi keributan itu tidak berlangsung lama sebelum akhirnya mereda. Tak lama kemudian, segudang sosok dewa berkelebat dan muncul tak jauh dari sana. Aku mengusirnya, kata Dewa Segudang. Baiklah. Lu Ming tersenyum. Dia tidak terkejut. Dengan kekuatan para dewa yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat dengan mudah membunuh para ahli suku manusia surgawi, apalagi para raja dewa puncak biasa. Itu tidak berguna bahkan jika mereka memiliki jumlah yang banyak. Lu Ming terus berkultivasi sementara para dewa melindunginya. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan segala kelainan. Begitu saja, setahun berlalu. Cairan di kolam diserap dan dimurnikan sepenuhnya oleh Lu Ming. Hati dewa kunonya dipenuhi dengan vitalitas yang meluap-luap. Jantungnya berdetak tanpa henti seperti genderang dewa. Sayangnya, tubuh dewa kunonya tidak berevolusi lagi. Tubuhnya masih berbaju biru. Namun, Lu Ming merasa bahwa ia telah mencapai puncak tubuh dewa kuno berbaju biru. Ia tidak jauh lagi dari berubah menjadi tubuh dewa kuno berbaju ungu. Tidak hanya itu, selama transformasi tubuh dewa kunonya, tingkat kultivasi Lu Ming juga meningkat. Selama kurun waktu ini, kultivasi Lu Ming benar-benar telah menembus tingkatan lain, langsung menembus ke tingkatan kelima alam Raja Surgawi. Perlu diketahui bahwa Lu Ming baru saja berhasil mencapai tingkat keempat alam Raja Dewa yang tidak jauh dari sini. Sekarang, dia telah berhasil mencapai tingkat lainnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lu Ming menghela napas lega dan mengakhiri kultivasinya. Dan EBSCP, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku melawan Raja Surgawi Puncak dengan kekuatan penuh? Zhao Feng bergumam. Lu Ming tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, Lu Ming mengacu pada Raja Dewa Puncak biasa. Jika mereka adalah Raja Dewa Puncak seperti suku manusia surgawi, dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Saya bertanya-tanya bagaimana patung Dewa Purba menyerapnya. Lu Ming mendapat ide dan dia terbang menuju patung Dewa Purba. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di tempat patung Dewa Purba ditempatkan. Setelah lebih dari setahun menyerap faktor surgawi, patung Dewa Purba ditutupi dengan lapisan cahaya misterius. Itu bahkan lebih menyilaukan, dan fluktuasinya bahkan lebih intens. Namun, masih ada banyak sekali faktor surgawi yang terbang menuju patung Dewa Purba. Jumlah faktor surgawi di area ini sangat mencengangkan, seolah-olah tidak ada habisnya. Ngomong-ngomong, ini masih awal. Mari kita lanjutkan menyerapnya. Lu Ming merenung dan kemudian pergi ke sisi patung Dewa Purba. Dia duduk bersila dan mulai memahami faktor kekuatan surgawi asal. Pada saat itu, dia jatuh ke dalam kondisi yang luar biasa. Seolah-olah dia sedang menyaksikan dewa-dewi primitif yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sengit. Kekuatan surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Lu Ming menemukan kekuatan surgawi yang sesuai dengan sangat mudah. Efeknya sudah sangat bagus. Lu Ming sangat gembira. Dia menyadari bahwa efek dari penanaman di bawah patung dewa primitif ini sudah sebanding dengan menanam banyak patung dewa di Taman Patung Dewa. Meskipun tidak sebaik yang terbaik, hasilnya tidak terlalu jauh. Dia baru menyerap efeknya selama lebih dari setahun. Masih ada waktu. Lu Ming masih bisa bertahan selama 7 hingga 8 tahun lagi. Saat itu, efek dari patung Dewa Purba akan sangat menakjubkan. Lu Ming menantikannya. Selanjutnya, Lu Ming berkultivasi dengan damai dan menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun, 2 tahun, seiring berlalunya waktu dan jumlah faktor roh surgawi yang diserap patung dewa primitif meningkat, misteri yang terungkapnya menjadi semakin mengejutkan. Setiap kali Lu Ming memejamkan mata untuk berkultivasi,
seolah-olah ada dewa primitif yang benar-benar duduk di sampingnya. Lu Ming bermandikan kekuatan surgawi primitif yang luas. Pemahamannya tentang berbagai kekuatan surgawi menjadi semakin dalam. Dengan sangat cepat, 7 tahun berikutnya telah berlalu. Pada titik ini, misteri patung dewa primitif telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Patung itu telah sepenuhnya melampaui patung dewa manapun di Taman Patung Dewa, dan itu bukan hanya sedikit. Di masa depan, Lu Ming tidak perlu pergi ke Taman Patung Dewa untuk berkultivasi sama sekali. Dia bisa berkultivasi di bawah patung dewa primitifnya sendiri. Efeknya akan jauh lebih baik daripada berkultivasi di Taman Patung Dewa. Aku mau keluar, aku tidak tahan. Lu Ming mendesah. Setelah sekian lama diserap, faktor surgawi di wilayah ini belum sepenuhnya diserap. Masih banyak. Lu Ming menyesal telah memberikan patung dewa primitif kecil itu kepada klan tempur kera dunia bawah. Kalau tidak, dia bisa saja membawanya ke sini dan menyerapnya. Namun, betapapun enggannya dia, Lu Ming harus keluar. Dia telah berada di sini selama lebih dari 9 tahun, totalnya 10 tahun. Dia hanya punya waktu kurang dari setahun lagi. Akan memakan waktu lama untuk kembali ke tempat asal mereka, jadi mereka harus meninggalkan tempat itu dengan waktu yang cukup lama. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menyimpan patung dewa purba itu ke dalam gulungan lukisan bulu yang mengejutkan. Pantheon, ayo keluar, kata Lu Ming. Bagus, bagus. Miriadgat menganggukkan kepalanya berulang kali, memperlihatkan kegembiraan dan antisipasinya. Dia telah berada di tempat ini sejak dia bangun. Ada beberapa informasi yang belum lengkap dalam jiwanya. Dia tahu bahwa dunia luar itu luas dan dia selalu mendambakannya, tetapi dia tidak bisa pergi. Sekarang dia sudah bisa pergi, tentu saja dia menantikannya. Seketika, Lu Ming memimpin para dewa dan terbang ke arah asalnya. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming mendengus dan melihat sekelompok orang di kejauhan. Pemuda yang memimpin adalah Di Jianyi. Jelas, Di Jianyi juga membawa para ahli ke daratan ini untuk mencari faktor roh surgawi. Mereka termasuk kelompok orang yang saya usir saat itu. Dewa segudang bergumam di sampingnya. Lu Ming tersenyum tipis. Pedang kaisar sungguh dahsyat, tetapi saat berhadapan dengan para dewa, ia hanya bisa diusir dengan patuh. Pada saat itu, Di Jianyi juga memperhatikan Lu Ming. Ketika dia melihat dewa di samping Lu Ming, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Tak lama kemudian, mereka hampir mencapai tepi benua. Ada seseorang. Tiba-tiba, banyak sekali dewa berbicara saat dia berhenti. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan bahaya di hatinya. Dia bisa merasakan bahaya datang dari segala arah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Siapa ini? Lu Ming berteriak dingin, matanya mengamati sekelilingnya. Hehehe, Lu Ming, aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Terdengar suara mencibir. Kemudian, dalam sekejap, sekelompok orang muncul dan mengelilingi Lu Ming dan para dewa. Penggemar Wu. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 3323 Bahasa Indonesia Bab 3323. Apa itu monster? Lu Ming tidak menyangka akan bertemu Wu Fan di tepi benua. Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa para ahli yang dibawa Wu Fan hampir tidak mengalami kerugian. Masih ada 36 orang. Hanya kalian berdua, Lu Ming, sepertinya kau telah kehilangan semua orang yang kau bawa. Hahaha. Mari kita lihat bagaimana kau mati sekarang. Wu Fan tertawa, menampakkan niat membunuh yang dingin, seolah-olah dia sedang menggenggam Lu Ming di telapak tangannya. Pantheon, bukankah orang-orang ini termasuk di antara orang-orang yang kau usir? Lu Ming mengabaikan Wu Fan dan mengirim transmisi suara ke para dewa. Mereka tidak ada di sini, Tuhan Yang Maha Esa menjawab. Lu Ming mengangguk, tidak mengherankan. Jika Wu Fan dan yang lainnya ada di antara orang-orang yang diusir oleh para dewa, Wu Fan tidak akan begitu sombong sekarang setelah melihat Lu Ming dan para dewa bersama. Dia tidak akan terlihat seolah-olah dia memegang Lu Ming di telapak tangannya. Melihat Lu Ming mengabaikannya, wajah Wu Fan berubah menjadi ganas, dan niat membunuhnya bertambah kuat. Bocah,
Kau masih berani bersikap sombong di hadapanku bahkan saat ini. Aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Wu Fan meraung bagaikan binatang buas yang gila. Benarkah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku berharap aku mati saja. Lu Ming tersenyum tipis dan melangkah maju, berjalan menuju Wu Fan. Wu Fan terkejut. Dia mundur dan berteriak, serang dan lumpuhkan ini dulu. Nak, berlututlah dan minta maaf pada Tuan Muda. Di belakang Wu Fan, seorang pria parubaya melangkah keluar. Aura puncak Raja Surgawi meledak dari tubuhnya. Aura kekerasan menekan Lu Ming seperti gunung, mencoba memaksa Lu Ming berlutut. Namun, sosok Lu Ming hanya bergoyang sedikit dan dia memblokir tekanan itu. Pria parubaya itu berteriak kaget. Dia tidak menyangka Lu Ming mampu menahan tekanannya. Dia menjadi marah dan menamparkan Lu Ming, sambil berteriak, berlututlah. Sebuah telapak tangan besar menekan kepala Lu Ming. Suara mendesing. Sebuah tombak batu tertusuk dari belakang Lu Ming, mengarah ke telapak tangannya. Dengan suara puff, telapak tangannya langsung tertusuk, bersinar dari depan dan belakang, dan darah mengalir keluar. Ah, pria parubaya itu menjerit mengerikan saat dia mundur. Namun, tombak batu itu bahkan lebih cepat dan langsung mengenai pria parubaya itu. Pria parubaya itu meraung marah dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi sia-sia. Pertahanannya tertembus, dan kemudian kepalanya tertusuk oleh tombak batu itu. Dan EBSP, pria parubaya itu, seorang Raja Surgawi Puncak, terbunuh seketika. Wu Fan dan yang lainnya tercengang ketika mereka menatap para dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan kaget. Itu adalah puncak God King, namun dia terbunuh dengan mudah. Orang macam apa itu Pantheon? Sialan, ayo serang bersama dan bunuh kedua ini. Wu Fan tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dan mengeluarkan raungan seperti serigala. Ledakan-ledakan-ledakan. Bawahan Wu Fan seperti gunung berapi yang meletus, melepaskan aura yang kuat. Pada saat yang sama, mereka melancarkan gerakan. Segala macam serangan diarahkan pada Lu Ming dan para dewa. Aura kuno meledak dari tubuh para dewa. Setelah itu, sebuah lonceng batu besar muncul dan menyelimuti dirinya dan Lu Ming. Serangan dari segala arah mendarat di lonceng itu, namun yang dihasilkan hanyalah suara berdenting-denting, tidak mampu menembus pertahanan lonceng batu. Membunuh. Kemudian, para dewa yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melolong. Sungai perak mengalir deras, dan dua orang ahli diselimuti oleh sungai perak. Mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat tubuh mereka meleleh di sungai perak. Pada saat yang sama, dewa yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan tombaknya dan menyerang. Tombak itu melesat keluar dan ujung tombak itu menembus serangan lawan, memenggal kepala seorang God King tingkat puncak. Dia telah membunuh 3 ahli puncak Raja Dewa dalam satu gerakan. Setelah membunuh 3 orang berturut-turut, gerakan Myriad God tidak berhenti sama sekali. Ia melanjutkan serangannya dan menyerbu kerumunan. Seperti seekor harimau yang memasuki kawanan serigala, pertempuran itu benar-benar berat sebelah. Teriakan terus terdengar saat orang-orang terbunuh setiap saat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin dari 36 ahli puncak Raja Surgawi telah terbunuh. Tak jauh dari situ, tubuh Wu Fan bergetar hebat, wajahnya pucat, tanpa jejak darah. Ketakutan, ketakutan yang tak berujung, ia diselimuti oleh ketakutan yang tak berujung. Itu adalah puncak Raja Dewa, tetapi di tangan banyak dewa, dia lemah seperti ayam. Bukan hanya dia saja, tapi orang-orang lainnya juga ketakutan. Tuan Muda, ayo berangkat. Seorang lelaki tua berbalik dan berlari, mencoba melarikan diri bersama Wu Fan. Pantheon, jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua, jangan biarkan mereka kabur. Lu Ming berteriak. Dimengerti, bunuh, mati. Teriak dewa yang tak terhitung jumlahnya saat auranya menjadi lebih ganas. Bila batu, pedang, dan pagoda muncul di sekelilingnya. Itu semua adalah keterampilan rahasia asal. Wu Fan dan orang-orang lainnya hampir mati ketakutan. Semuanya adalah keterampilan rahasia asal. Jumlahnya lebih dari 10. Ini terlalu mengerikan.
Itu telah menghancurkan pemahaman mereka. Monster macam apa yang telah mereka temui? Desir, desir, desir. Keterampilan rahasia asal yang berbeda digunakan, dan 7 atau 8 ahli lainnya terbunuh dalam sekejap. Berlari. Orang-orang lainnya hampir mati ketakutan. Mereka tidak peduli dengan Wu Fan dan melarikan diri ke segala arah. Kalian semua, tetaplah di sini. Dewa Segudang berteriak sambil mengejar rombongan lainnya. Sepasang sayap muncul di belakang Myriad God. Dengan sekali kepakan, kecepatannya meroket dan ia langsung mengejar seorang ahli. Ia menebas dengan pedang batunya, membunuh ahli itu. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan mengejar burung berikutnya. Ini juga merupakan keterampilan rahasia asal-usul yang belum pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Berapa banyak keterampilan rahasia asal yang dimiliki orang ini? Lu Ming merasa sangat iri. Apa itu iblis? Apa itu monster? Sebelumnya, Lu Ming selalu dianggap sebagai monster. Namun, sekarang dia merasa bahwa Pantheon adalah monsternya. Dia telah menguasai banyak sekali keterampilan rahasia asal, termasuk menyerang, bertahan, dan kecepatan. Dia memiliki semua yang dibutuhkannya. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik kedua berhasil ditangkap dan dibunuh oleh para dewa. Kemudian, para dewa terus mengejar pembangkit tenaga listrik berikutnya. Pada saat itu, seorang lelaki tua tengah menuntun Wu Fan ke suatu arah. Pantheon, serahkan orang itu padaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Pantheon, menyuruhnya mengejar yang lain dan menyerahkan Wu Fan padanya. Kemudian, dia mengeluarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan mengejar Wu Fan. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini dan pengoperasian penuh teknik 9 Kun Peng Surgawi, kecepatannya tidak lebih lambat dari puncak Raja Surgawi biasa. Dia mengikuti dari dekat di belakang Wu Fan. Orang tua itu membawa Wu Fan keluar dari daratan dan ke langit berbintang. Mereka tidak berani berhenti sejenak dan terbang cepat. Lu Ming sedang mengejar. Kecepatan mereka sungguh mencengangkan, dan tidak lama kemudian, mereka telah melintasi jarak puluhan miliar mil dan melintasi banyak planet yang rusak. Bocah ini berani mengejar kita sendirian. Berhenti dan bunuh dia. Wu Fan meraung, wajahnya garang. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming berani mengejarnya sendirian sementara para dewa mengejar yang lain, hasrat membunuhnya pun memuncak dan dia ingin membunuh Lu Ming. Mata lelaki tua itu berkedip, dan dia berhenti bersama Wu Fan. Pergi dan bunuh dia. Wu Fan menunjuk Lu Ming dan berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 3324 Bahasa Indonesia. Bab 3324, Melawan Raja Dewa Puncak Sendirian. Orang tua di samping Wu Fan juga berada di puncak alam Raja Dewa. Menurutnya, membunuh Lu Ming semudah mengangkat tangannya. Itu tidak akan membuang banyak waktu. Membunuh. Orang tua itu sama sekali tidak ragu. Ia menyerang Lu Ming, telapak tangannya setajam pisau, menebas Lu Ming. Ia hampir menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini, ingin membunuh Lu Ming dalam sekejap. Kekuatan Dewa Segudang membuatnya takut. Dia harus membunuh Lu Ming sesegera mungkin dan melarikan diri bersama Wu Fan. Asal mereka bisa lolos dan melaporkan hal ini kepada guru besar, Lu Ming bisa dihukum karena kejahatan serius dan mati tanpa tempat pemakaman dengan alasan apapun mengingat ia telah membunuh begitu banyak orang di kediaman guru besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan tetua itu menebas ke bawah, menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatan dahsyat menekan Lu Ming. Puncak Raja Surgawi. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Lu Ming berteriak pelan. Dalam sekejap, dia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Energi surgawi dalam tubuhnya bersirkulasi dan dia mengeluarkan tubuh emas iblis langit. Dia melayangkan pukulan ke telapak tangan lelaki tua itu. Beraninya kau melawan orang tua ini secara langsung. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Orang tua itu mencibir dalam hatinya. Lu Ming adalah seorang junior yang baru saja bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung tahun ini. Tidak disangka dia akan melawannya secara langsung alih-alih mundur. Menurutnya, Lu Ming hanyalah seorang idiot yang mencari kematian.
Dia ingin menggunakan jurus ini untuk menghancurkan Lu Ming hingga berkeping-keping. Ledakan, akhirnya, serangan mereka bertabrakan dengan ledakan yang mengerikan. Udara berguncang dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kemudian, sosok lelaki tua itu dan Lu Ming bergetar hebat dan mereka pun mundur. Bedanya, lelaki tua itu hanya mundur 3 langkah, sedangkan Lu Ming mundur lebih dari 10 langkah. Meski lelaki tua itu semakin tidak mundur, dia masih dalam keadaan terkejut. Kamu, orang tua itu melotot ke arah Lu Ming dengan tak percaya. Sebelumnya, dia merasa bahwa pukulan Lu Ming mengandung kekuatan yang mengerikan. Pukulan itu justru memaksanya mundur. Di sisi lain, Lu Ming hanya terpaksa mundur selusin langkah, dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang Raja Dewa Puncak sementara Lu Ming hanyalah seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak membunuhnya? Apa yang kau lakukan di sini? Di belakangnya, Wu Fan meraung, sangat kesal. Dia mengira lelaki tua itu tidak menggunakan banyak kekuatan dan karenanya tidak membunuh Lu Ming. Sekarang jam berapa? Ini masalah hidup dan mati. Bagaimana kalau pemuda mengerikan tadi menyusul? Saat ini, lelaki tua itu masih ragu-ragu. Ia ingin menendang wajah lelaki tua itu. Orang tua itu mengerang dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Membunuh. Orang tua itu berteriak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengeluarkan jurus rahasia yang mengerikan dan menyerang Lu Ming. Taktik Dewa Kuno. Lu Ming mengeluarkan taktik Dewa Kuno. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju biru setinggi 1000 meter. Ini adalah Dewa Kuno berbaju biru. Ketika Wu Fan melihat ini, dia hampir menggigit lidahnya dan menggigil ketakutan. Dia belum pernah mendengar Lu Ming mengolah taktik Dewa Kuno hingga ke tingkat zirah biru. Dan NBSP, setelah berubah menjadi Dewa Kuno berbaju besi biru, Lu Ming meraih udara, dan tombak Dewa Tirani muncul di tangannya. Dan NBSP, tombak itu bergetar dan menjadi besar saat mencambuk lelaki tua itu. Ruang di sekitarnya meledak. Ledakan, kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Kali ini, keduanya juga mundur. Namun, jarak mundur mereka hampir sama. Bagaimana itu mungkin? Orang tua itu terkejut bukan kepalang. Sebelumnya, bisa dikatakan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi sekarang, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Bukan saja dia tidak menang, tetapi mereka seimbang. Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia ingin mundur dan melarikan diri bersama Wu Fan. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan. Mata Dewa Yin Yang. Ayo, teriak Lu Ming dengan suara pelan. Dia menggunakan mata Dewa Yin Yang dengan sekuat tenaga. Matanya berubah menjadi 2 pusaran dengan warna yang berbeda. Rune-rune mengerikan muncul di udara dan melilit lelaki tua itu bagai benang sutra. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Tubuhnya bersinar, dan beberapa senjata dewa terbang keluar. Di bawah kendalinya, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, benang-benang itu terbentuk dari rune mata Dewa Yin Yang. Benang-benang itu sangat kuat dan tidak dapat dipatahkan. Pada saat yang sama, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tiran dan mengendalikan pintu para master untuk menyerang lelaki tua itu. Ledakan, dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Pada saat ini, Wu Fan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan karena lelaki tua itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jelas bahwa Lu Ming terlalu kuat dan terkunci dalam pertempuran sengit dengan lelaki tua itu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin. Wu Fan menggelengkan kepalanya, merasa sulit untuk menerimanya. Lu Ming sebenarnya mampu melawan Raja Surgawi di puncak alam. Kembali ke dinasti suci yang sangat hampa, meskipun Lu Ming kuat, dia tidak jauh lebih kuat darinya. Tetapi sekarang, dia mungkin bisa membunuhnya dengan jentikan tangannya. Hina ini, bagaimana mungkin? Wu Fan terus menggerutu. Dia begitu cemburu hingga hampir gila. Dari sudut pandangnya, Lu Ming tidak memiliki kekuatan besar yang dapat diandalkan dan berasal dari latar belakang yang sederhana. Di sisi lain,
ia memiliki guru besar dan kediaman guru besar di belakangnya, ia memiliki banyak sumber daya dan dapat memperoleh apapun yang diinginkannya. Namun, peningkatan kultivasi dan kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Mengapa bukan dia saja yang membaik secepat itu? Namun, dia langsung menggigil. Orang tua itu tidak dapat membunuh Lu Ming, tetapi jika makhluk mengerikan itu datang, dia pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi peduli pada lelaki tua itu dan berbalik untuk lari. Namun, saat Wu Fan berbalik, sebuah sosok muncul di belakangnya. Sosok itu adalah dewa segudang. Ah, Wu Fan menjerit ketakutan saat melihat dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara naluriah menyerang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia ditampar di wajah oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia menjadi pusing. Dia baru terbangun setelah waktu yang lama. Biarkan aku pergi. Aku putra guru negara. Ayahku adalah guru negara saat ini. Jika kau membiarkanku pergi, aku bisa memberimu apa saja. Aku bahkan bisa membuatmu naik daun. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Mengapa kau harus mengikuti Lu Ming itu? Wu Fan berteriak, mencoba menyuap para dewa. Namun, yang menyambutnya adalah tamparan lain dari dewa yang maha kuasa. Kali ini, Myriad God menggunakan kekuatan yang lebih besar. Dengan satu tamparan, Myriad God menjerit kesakitan. Dia terluka parah dan setengah mati saat diangkat oleh Myriad God. Di sisi lain, Lu Ming dan lelaki tua itu masih terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka telah bertukar lebih dari 100 jurus. Dan EBSP, luar biasa, sungguh luar biasa. Kekuatan puncak Raja Surgawi sungguh dahsyat. Lu Ming merasa sangat tenang. Ia mampu melancarkan berbagai serangan dengan lebih lancar. Secara bertahap, ia mulai menguasai keadaan. Sedangkan lelaki tua itu, semakin ia melawan, semakin ia menjadi khawatir, ia semakin panik ketika melihat banyaknya dewa muncul. Kamu sudah tidak punya semangat juang. Apa gunanya aku tetap membuatmu hidup? Aku akan membiarkanmu pergi. Lu Ming berkata dengan dingin, ledakan, aura dalam tubuhnya meningkat tajam lagi. Formula pertempuran meningkatkan kekuatan pertempurannya sebanyak 5 kali lipat. Sekarang, kemungkinan Lu Ming memicu formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat adalah sekitar 1 dari 10. Lu Ming telah memicunya selama pertempuran sebelumnya dan dia akhirnya berhasil memicunya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3325 Bahasa Indonesia Bab 3325, Bab 3325 Membunuh Wu Fan. Setelah mengaktifkan formula pertempuran, kekuatan tempur Lu Ming meningkat 5 kali lipat. Ledakan, tombak Dewa Tirani itu melintasi langit dan beradu dengan Sang Tetua. Sang Tetua mundur dan tubuhnya gemetar, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan bahkan menyembunyikan kekuatannya. Monster macam apa dia? Berlari. Orang tua itu tidak berani tinggal dalam pertempuran dan ingin melarikan diri. Namun, rune yang dibentuk oleh mata Dewa Yin yang melilitnya. Rune ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika Raja Dewa tingkat 8 menyerangnya, dia mungkin akan terpotong-potong. Kekuatan suci di sekitar tubuh lelaki tua itu bergetar dan hampir terpotong. Kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bunuh saja. Lu Ming berkata dengan dingin. Kekuatan surgawi dalam formula, ukuran, di tubuhnya melonjak ke tubuh Lu Ming dengan gila-gilaan. Weng weng weng. Di atas kepala Lu Ming, matahari dan bulan muncul. Matahari dan bulan menekan lelaki tua itu, dan pada saat yang sama, gerbang dewa juga turun. Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tiran, melemparkan Akademi Ares, dan menyerbu. Keterampilan rahasia asal, orang tua itu meraung putus asa dan tidak percaya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, akhir hidupnya sudah diputuskan, ledakan-ledakan. Dengan serangkaian ledakan, lelaki tua itu batuk dan mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya terpental dan mengalami luka parah. Cici, ayam goreng, rune benang yang dibentuk oleh mata Dewa Yin yang melilit lelaki tua itu. Lelaki tua itu sudah terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali.
ia terpotong-potong oleh rune benang dan meninggal di tempat. Lu Ming telah membunuh seorang diri salah satu Raja Surgawi Puncak. Meskipun dia hanya seorang Raja Surgawi Puncak biasa, itu sudah cukup membuktikan kekuatan Lu Ming. Perlu diketahui bahwa Raja Dewa Puncak adalah penguasa di 9 istana Raja Surgawi Absolut. Mereka adalah kepala klan dari klan Jin dan klan Qin. Dan Lu Ming telah tumbuh sampai tahap ini. Skill rahasia asal-usul, begitu banyak skill rahasia asal-usul. Wu Fan hampir mati ketakutan, matanya terbuka lebar saat dia menatap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming menyingkirkan semua keterampilan rahasia asal, tubuhnya menyusut dan kembali normal, dia merasa sedikit lelah. Myriad God masih yang terbaik, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Myriad God telah menggunakan begitu banyak teknik mistik asal-usul, namun dia tetap tenang dan kalem. Adapun dia, kalau tidak dibantu dengan rumus kuantitas, dia tidak akan bisa mengerjakan hal itu. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan datang ke sisi dewa yang tak terhitung jumlahnya, niat membunuh yang dingin menyelimuti Wu Fan. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming menatap Wu Fan dengan dingin. Lu Ming, kau berani membunuhku. Ayahku adalah guru negara. Jika kau membunuhku dan ayahku mengetahuinya, kau akan mati. Semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Wu Fan meraung dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Pada saat ini, dia masih mengancam Lu Ming. Lu Ming sangat marah hingga dia tertawa. Hanya kau yang tersisa sekarang, dan aku tidak berani membunuhmu. Siapa yang tahu kalau aku membunuhmu? Lu Ming berkata dengan tenang, HMPH, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahku tahu bahwa aku akan membunuhmu kali ini. Jika aku mati tetapi kamu tidak, ayahku pasti akan curiga bahwa kamulah yang melakukannya. Dia akan menangkapmu dan mencari jiwamu. Saat itulah kebenaran akan terungkap. Wu Fan terus mengancam. Lu Ming sedikit tertegun. Ini persis seperti yang dikatakan Wu Fan. Guru besar pasti tahu bahwa Wu Fan ingin membunuh Lu Ming. Jika Wu Fan meninggal di sini, guru besar pasti akan curiga bahwa Lu Ming lah yang melakukannya. Dengan guru negara yang sombong, apa yang tidak akan dia lakukan? Namun, membiarkan Wu Fan pergi begitu saja, itu tidak mungkin. Dia telah menyinggung Wu Fan dan membunuh begitu banyak ahli dari kediaman penasihat kekaisaran. Bahkan jika dia membiarkan Wu Fan pergi, penasihat kekaisaran dan kediaman penasihat kekaisaran tidak akan membiarkannya pergi. Kalau begitu, mengapa tidak membunuhnya? Melihat keraguan Lu Ming, Wu Fan mengira Lu Ming takut dan tidak berani membunuhnya. Dia mencibir dengan bangga dan berkata, Lu Ming, kamu sangat berbakat dan kuat, jauh lebih kuat dari bawahanku yang tidak berguna. Selama kamu berjanji setia kepadaku, bersumpah untuk bekerja untukku di masa depan, dan menyerahkan harta yang kamu miliki, aku akan melupakan masalah ini dan melupakan masa lalu. Lu Ming hampir tertawa. Bagaimana orang ini bisa begitu bodoh? IQ-nya terlalu rendah. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa menakutinya hanya dengan beberapa kata? Dia tidak hanya meminta Lu Ming untuk bergabung dengannya, tetapi dia juga menginginkan harta dan kesempatan pada Lu Ming. Dia benar-benar bodoh. Maaf, tapi aku punya alasan kuat, yaitu aku tidak percaya pada ajaran sesat. Aku ingin melihat bagaimana ayahmu akan menghadapiku setelah aku membunuhmu. Lu Ming mencibir, niat membunuh yang dingin di dalam dirinya sangat kuat. Sebuah tombak panjang muncul di telapak tangannya. Tidak. Pada saat ini, ekspresi Wu Fan berubah drastis. Dia bisa merasakan niat membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak hanya mengatakannya untuk bersenang-senang, dia benar-benar ingin membunuhnya. Dia panik, takut, ngeri, dan tidak bisa lagi tetap tenang. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Kekuatan, kecantikan, harta, teknik kultivasi, kristal surgawi. Aku bisa memberimu apapun. Jangan. Wu Fan berteriak histeris. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak panjang Lu Ming telah menusuk. Puci, kepala Wu Fan tertusuk, jiwanya musnah, dan mati di tempat. Saya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk mendapatkan semua yang Anda katakan. Lu Ming bergumam dan kemudian menyimpan cincin penyimpanan Wu Fan. Pantheon,
Apakah kau sudah membunuh mereka semua? Lu Ming bertanya. Jangan tinggalkan satu pun, kata Dewa Segudang. Bagus, ayo kita pergi dan kumpulkan cincin penyimpanan mereka, kata Lu Ming. Kemudian, Lu Ming membakar tubuh Wu Fan menjadi abu. Ia kemudian menyimpan cincin penyimpanan milik lebih dari 30 ahli dari kediaman guru besar. Mayat mereka juga dibakar menjadi abu. Sejujurnya, pembimbing negara tidak mungkin tahu tentang hal ini, atau dia akan menjadi gila. Setelah memastikan tidak ada cacat yang tertinggal, mereka meninggalkan tempat itu. Setelah terbang jauh, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Wu Fan dan mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya yang terakhir, dia membuang cincin penyimpanan Wu Fan. Itu adalah cincin penyimpanan Wu Fan. Siapa yang tahu apakah guru besar bisa merasakannya, terlalu berbahaya untuk menyimpannya. Adapun cincin penyimpanan 36 ahli kediaman guru besar, Lu Ming memindahkan harta karun di dalamnya ke cincin penyimpanannya sendiri. Sedangkan untuk cincin penyimpanan yang kosong, ia juga membuangnya. Setelah selesai, Lu Ming membawa segudang dewa ke tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan klan petarung kera bawah. Setelah beberapa waktu, Lu Ming tiba di tempat yang telah disepakatinya untuk bertemu dengan klan petarung kera dunia bawah. Dari jauh, Lu Ming bisa melihat klan tempur kera gelap. Nenek moyang perang, klan Nether Ape War juga melihat Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming baik-baik saja, mereka semua sangat gembira dan lega. Mereka sangat khawatir ketika Lu Ming pergi sendirian untuk memancing pria berambut pirang dan perak itu pergi. Selama ini, mereka terus menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungi Lu Ming dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada Lu Ming, mereka tidak akan bisa menjawab Yuan Chong dan Yuan Huan saat mereka keluar. Saya baik-baik saja, Lu Ming tersenyum. Ini. Para anggota klan pertempuran kera bawah memandangi para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia teman baruku, Lu Ming berkata dengan santai. Kaisar Naga Abadi Chapter 3326 Bahasa Indonesia Bab 3326, Kemarahan Putra Mahkota. Lu Ming tidak menjelaskan latar belakang Pantheon secara rinci. Bagaimanapun, itu terlalu mengejutkan. Jika terungkap, itu mungkin akan menyebabkan kegemparan besar. Lebih baik menyembunyikannya untuk sementara waktu. Karena Lu Ming tidak menjelaskan lebih lanjut, klan perang kera bawah tentu saja tidak menyelidiki lebih jauh. Oh benar, apakah kalian sudah berhasil memberkati patung dewa primitif kalian? Lu Ming bertanya. Ini sukses. Leluhur perang, silakan lihat. Seorang anggota klan pertempuran kera gelap tua mengeluarkan patung dewa primitif setinggi 300 meter. Lu Ming segera merasakan fluktuasi misterius. Dia tahu bahwa patung dewa primitif itu memang telah diberkati. Dari fluktuasi itu, tampaknya patung itu tidak hanya diberkati. Setelah diberkati, setidaknya patung itu telah menyerap banyak faktor roh surgawi. Jelaslah bahwa klan pertempuran kera hitam tidak tinggal diam selama bertahun-tahun ini. Baiklah, ayo kita keluar sekarang. Lu Ming menyimpan patung dewa purba dan mereka menuju ke tempat yang telah mereka masuki. Mereka telah meninggalkan koordinatnya di sana, dan mereka hanya perlu mengikuti koordinat tersebut. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Pada hari ini, saat mereka terbang, mereka bertemu sekelompok orang. Liu Kuan, ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Orang-orang di depan adalah Liu Kuan dan seorang jenius lain dari kediaman Putra Mahkota, beserta bawahan mereka. Lu Ming, Liu Kuan dan yang lainnya melihat Lu Ming dari jauh, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, melihat begitu banyak orang di sekitar Lu Ming, wajah mereka berubah serius dan mereka tidak berani menyerang. Dia pernah menyaksikan kekuatan tempur klan tempur Nether Ape sebelumnya. Mereka sangat kuat. Jumlah mereka hanya sekitar 30 orang. Mereka sama sekali tidak dapat membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Dalam pertempuran besar, kedua belah pihak hanya akan menderita kekalahan. HMPH, biarkan saja dia pergi sekarang, mari kita lihat bagaimana dia mati setelah kita keluar. Benar sekali, jika kita melaporkan hal ini kepada Putra Mahkota, kita punya 100 cara untuk mengeksekusinya. Liu Kuan dan seorang pemuda lainnya berdiskusi secara rahasia, lalu langsung mundur dan terbang.
Tatapan mata Lu Ming berkedip namun dia tidak mengejarnya. Jika dia ingin bergerak, dia harus membunuh mereka semua, atau kalau tidak itu akan menjadi masalah besar. Kali ini, pihak lain memilih mundur dari kejauhan. Bahkan jika Lu Ming ingin mengejar mereka, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia mungkin juga membiarkan mereka pergi. Perjalanan setelah itu sangat lancar. Mereka tidak berhenti, juga tidak mencari faktor roh surgawi. Mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Ketika mereka kembali ke lokasi di mana mereka telah menetapkan koordinat, masih ada beberapa bulan tersisa sebelum batas waktu 10 tahun. Mereka menunggu dengan tenang, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti mereka. Mereka menghilang dari tempat ini, dan sesaat kemudian, mereka kembali ke tempat asal mereka. Mata Lu Ming menyapu seluruh area dan dia melihat banyak sosok muncul di samping. Dia melihat di Jianyi, Su Wuya, Qian Seng Xuan, dan yang lainnya, semuanya telah muncul bersama bawahan mereka. Beberapa dari mereka kehilangan 2 atau 3 orang, sementara yang lain kehilangan 7 atau 8 orang. Lu Ming bahkan melihat seorang pemuda dengan hanya selusin orang berdiri di sampingnya. Jelas bahwa mereka telah menghadapi krisis dan menderita kerugian besar. Tentu saja, Liu Quan dan kesayangan surga lainnya dari putra mahkota juga menderita kerugian besar. Pada saat ini, yang lain juga memperhatikan Liu Quan dan pemuda itu, dan mereka semua terkejut. Liu Quan dan Mu Yuan benar-benar menderita kerugian besar. Para ahli yang mereka bawa semuanya adalah elit putra mahkota. Mereka bukan hanya Raja Dewa Puncak, mereka juga Raja Dewa Puncak. Dengan keduanya digabungkan, mereka benar-benar kehilangan lebih dari separuh pasukan mereka. Siapa yang punya kekuatan untuk membunuh mereka, dia mungkin bertemu monster alam Dewa Surgawi. Itulah satu-satunya kemungkinan. Ada yang berdiskusi, bahwa Liu Quan dan Mu Yuan sedang sial karena telah bertemu dengan monster dewa, sehingga mereka menderita kerugian yang sangat besar. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikan Pantheon karena sebelum mereka keluar, Lu Ming telah memberikan Pantheon jubah hitam untuk dililitkan agar tak dikenali. Lagi pula, saat itu, dewa yang tak terhitung jumlahnya telah mengusir beberapa orang dan telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Tidak akan baik jika dia dikenali. Beberapa tetua segera membawa Lu Ming dan yang lainnya menjauh dari pintu masuk alam semesta yang rusak. Setelah meninggalkan tempat itu, Lu Ming membawa anggota klan petarung kera bawah kembali ke halaman tempat Lan Sang tinggal. Dia juga membiarkan Dewa Segudang menetap di sana. Lu Ming kemudian kembali ke Akademi Suci Kerajaan yang hampa. Ayo pergi, kita akan melapor pada Putra Mahkota. Liu Quan dan Mu Yuan kembali ke Istana Putra Mahkota bersama anak buahnya. Tidak lama kemudian, Liu Quan dan Mu Yuan berlutut di aula Istana Putra Mahkota. Putra Mahkota duduk di atas mereka. Pada saat ini, Putra Mahkota memancarkan aura mengerikan yang membuat Liu Quan dan Mu Yuan terengah-engah. Kalian berdua sampah. Setelah beberapa saat, Putra Mahkota berbicara, suaranya dingin. Liu Quan dan Mu Yuan menggigil dan berkeringat dingin. Mereka tidak berani berbicara sama sekali. Lu Ming, beraninya kau menyentuh orang-orangku. Baiklah, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan tanganku sendiri. Putra Mahkota berbicara dengan garang dan tiba-tiba berdiri. Dia hendak bergegas ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa dan membunuh Lu Ming secara langsung. Putra Mahkota, kau tidak bisa. Pada saat itu, seorang lelaki tua berdiri dan membungkuk. Apa? Mata sang Putra Mahkota berkedip saat ia menatap lelaki tua itu. Nama lelaki tua itu adalah Han Fengye, dan ia adalah ajudannya yang terpercaya. Ia kuat dan banyak akal. Putra Mahkota, Lu Ming hanyalah seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Jika kau membunuhnya sendiri, reputasimu akan rusak. Jika pangeran kedua mengambil kesempatan untuk menuduhmu menyalahgunakan kekuasaanmu dan membunuh orang yang tidak bersalah, itu akan menjadi buruk. Kata Han Fengye, Putra Mahkota sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Han Fengye benar. Sebagai seorang Putra Mahkota yang terhormat, tentu akan menimbulkan gosip jika dia berhadapan langsung dengan seorang junior, terutama pangeran kedua. Dalam dinasti suci yang sangat hampa,
Satu-satunya orang yang dapat melawan putra mahkota adalah pangeran kedua. Di mata semua orang di dinasti suci yang hampa, pangeran kedua lebih unggul dari putra mahkota dalam hal bakat dan kecerdasan. Ini juga mengapa pangeran kedua telah mengumpulkan sejumlah besar bawahan dan sangat kuat. Bahkan putra mahkota pun harus berhati-hati. Kau benar juga. Bagaimana dengan ini? Han Fengye, pergi dan bawa Lu Ming ke sini dan bunuh dia dengan 1000 tebasan. Sang pangeran melambaikan tangannya dengan santai seolah-olah dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada Lu Ming. Ya, Han Fengye menerima perintah itu, lalu menatap Liu Quan dan Mu Yuan. Kalian berdua, ikut aku. Ya, ya, Liu Quan dan Mu Yuan menghela napas lega lalu segera pergi bersama Han Fengye. Lu Ming kembali ke Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar dan bertemu Qiu Yue. Ketika Qiu Yue melihat bahwa Lu Ming baik-baik saja, dia secara alami bahagia seperti seekor burung kecil. Mereka berdua berpelukan sejenak, lalu mendiskusikan rencana mereka untuk meninggalkan Akademi Suci Kerajaan yang hampa dan mencari Lan Sang untuk membahas pembentukan klan. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan datang dari luar. Tekanan besar, seperti gunung, menekan istana tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana mereka berguncang hebat. Rune-rune kuat muncul di sekeliling istana, membentuk perisai cahaya yang menutupi istana. Kaisar Naga Abadi Chapter 3327 Bahasa Indonesia Bab 3327 Bab 3327 untuk membawa seseorang pergi. Lu Ming dan Qiu Yue berada di peringkat 10 besar selama upacara pembukaan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Istana tempat mereka tinggal memiliki kualitas terbaik dan dilindungi oleh susunan yang kuat. Sekarang setelah ditekan, formasi itu secara otomatis mempertahankan dirinya. Siapa ini? Ekspresi Lu Ming dan Qiu Yue berubah. Ini adalah kekosongan besar Akademi Suci Kerajaan. Siapa yang berani menyerang istana tempat mereka tinggal? Lu Ming, keluarlah dari sini. Teriakan keras terdengar. Liu Quan, Lu Ming tahu bahwa itu suara Liu Quan. Tampaknya kediaman putra mahkota ada di sini untuk menanyai kita. Mata Lu Ming berbinar. Tekanan itu begitu kuat sehingga tidak mungkin berasal dari Liu Quan. Tekanan itu pasti berasal dari tuan lain di kediaman putra mahkota. Pada saat ini, keributan di sini telah membuat yang lain khawatir. Banyak siswa berlarian keluar dari tempat tinggal mereka dan melihat ke sana dengan ekspresi penasaran. Sungguh ahli yang mengerikan. Siapa orang itu? Dia benar-benar berani bertindak begitu kejam di sini. Beberapa siswa memandang Liu Quan, Mu Yuan, dan Han Fengye dengan rasa ingin tahu. Aura ini secara alami dipancarkan oleh Han Fengye, sedalam lautan dan sangat menakutkan. Mereka adalah orang-orang dari kediaman putra mahkota. Dan lelaki tua itu tampaknya adalah orang kepercayaan putra mahkota. Tidak heran para tetua dari Akademi Suci Kerajaan Void besar semuanya menghilang. Mereka tidak bergerak. Banyak orang sedang berdiskusi. Kekuasaan putra mahkota bukanlah masalah kecil. Kaisar Sage saat ini telah memimpin dinasti suci yang sangat hampa selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa Kaisar Sage tidak punya banyak waktu lagi. Setelah Kaisar yang bijak jatuh, putra mahkota akan menggantikannya, memperlihatkan betapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Ayo keluar dan lihat-lihat, Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan istana, tetapi mereka tidak meninggalkan area yang dilindungi oleh susunan tersebut. Formasi itu seperti bola, menyelimuti istana yang ada di dalamnya. Begitu mereka keluar, mereka melihat Liu Quan, Mu Yuan, dan Han Fengye. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Ketika Liu Quan melihat Lu Ming, dia menampakkan ekspresi membunuh. Liu Quan, mengapa kau datang ke sini dan mengganggu kultivasiku? Kata Lu Ming. Lu Ming, ikutlah denganku ke kediaman putra mahkota. Kata Han Fengye. Jadi, kamu akan pergi ke kediaman putra mahkota. Maaf, aku baru saja memperoleh pencerahan dan perlu menyendiri untuk berkultivasi. Aku khawatir aku tidak akan bebas untuk sementara waktu. Lu Ming tersenyum tipis. Tidak ada waktu luang, Lu Ming, putra mahkota ingin bertemu denganmu. Liu Quan menatap Lu Ming dan berkata,
putra mahkota ingin bertemu denganku, ada apa, katakan saja. Kata Lu Ming, jika dia pergi ke kediaman putra mahkota, dia tidak akan bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Mengapa Lu Ming harus pergi? Omong kosong, putra mahkota tidak butuh alasan untuk menemuimu. Ayo cepat ikut kami. Mu Yuan berteriak. Aku pemarah. Kalau aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku tidak akan pergi meskipun kau memukulku sampai mati. Kalau kau memanfaatkan kekuatan kediaman putra mahkota dan ingin menyerangku tanpa alasan, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak kebal terhadap apapun. Dia bahkan samar-samar menunjukkan bahwa kediaman putra mahkota seharusnya tidak menindas orang lain. Anda, Liu Kuan dan Mu Yuan gemetar karena marah. Kalau begitu, aku akan jujur. Saat kau memasuki alam semesta yang rusak, kau membunuh 36 ahli God King puncak dari kediaman putra mahkota. Ini adalah kejahatan besar dan kau harus dihukum. Ikutlah denganku ke kediaman putra mahkota dan terima hukumanmu. Han Fengye berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan hal itu, banyak orang terkejut. Kali ini, kediaman putra mahkota telah kehilangan 36 Raja Dewa Puncak di alam semesta yang hancur. Ini jelas merupakan kerugian besar. Tidak heran kediaman putra mahkota datang untuk menangkap mereka. Hahaha. Jadi karena ini, maaf, ini tidak ada hubungannya denganku, kau boleh pergi sekarang. Lu Ming tertawa, itu bukan urusanmu. Omong kosong, kaulah yang membunuh. Liu Kuan berteriak dengan marah. Aku membunuhnya? Coba aku tanya, apakah aku yang membunuh orang-orangmu, atau orang-orang yang kubawa membunuh mereka? Lu Ming bertanya dengan keras, meskipun kalian tidak melakukan apapun, kalian semua mati. Liu Kuan berkata dengan marah. Mati karena kami. Hehe, apakah kami yang membuat formasi untuk membunuhmu? Atau apa? Dari awal hingga akhir, kami bahkan tidak bergerak sedikit pun. Orang-orangmu dibunuh oleh monster-monster dari alam semesta yang rusak. Apa hubungannya denganku? Lu Ming berkata dengan keras. Kau berbohong. Kaulah yang sengaja memancing monster-monster itu ke pihak kita. Liu Kuan berteriak dengan wajah pucat. Hahaha, konyol, konyol. Apa yang saya tarik sungguh konyol. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, saat pertama kali kita bertemu. Kaulah yang mengelilingiku dengan sekelompok orang. Kau ingin membunuhku. Lalu, kau diserang monster tanpa alasan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Ini konyol. Kamu, wajah Liu Kuan dan Mu Yuan memerah, dan mereka tidak tahu bagaimana harus menjawab. Situasi saat itu memang seperti yang dikatakan Lu Ming. Mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh Lu Ming. Ketika mereka pertama kali melihat Lu Ming, mereka memimpin orang-orang mereka untuk mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Itulah sebabnya mereka dikepung dan dibunuh. Kita berdiri di sana tanpa bergerak, dan kalian semua bergegas untuk membunuhku. Kalian tidak beruntung dan dikepung oleh monster, dan kalian ingin menyalahkanku. Hehe, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Liu Kuan dan Mu Yuan hampir muntah darah ketika mereka mendengar Lu Ming. Wajah Han Fengye berubah gelap saat dia berkata dengan dingin, kamu punya lidah yang licin. Siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, mari kita pergi ke kediaman putra mahkota terlebih dahulu. Ledakan, begitu dia selesai berbicara, Han Fengye tidak membuang waktu lagi. Dia langsung menyerang. Dengan lambaian tangannya, cakar besar mencengkeram Lu Ming. Cakar itu mencengkeram perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi itu, menyebabkan fluktuasi hebat. Seluruh istana bergetar hebat. Formasi istana itu sangat misterius, tetapi kekuatan Han Fengye terlalu kuat dan tak terduga. Formasi ini mungkin tidak dapat menghentikannya. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Dia tidak menyangka kediaman putra mahkota begitu sombong. Mereka hanya menyerangnya saat mereka tidak bisa memenangkan argumen. Mereka tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Buka itu. Han Fengye berteriak dingin. Dia terus mendesak kekuatannya dan formasi itu terus bergetar. Jika ini terus berlanjut, formasi itu akan segera hancur. Di kejauhan, banyak kultivator kuat dari Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar sedang menonton. Namun, masalah ini melibatkan kediaman putra mahkota,
jadi mereka tidak dapat ikut campur. Di Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas, tidak banyak orang yang berani menyinggung putra mahkota. Tepat saat susunan itu bergetar semakin hebat, seberkas cahaya surgawi terbang dari kejauhan dan menghantam tangan besar yang telah dipadatkan oleh Han Fengye. Dengan suara keras, tangan besar yang telah dipadatkan oleh Han Fengye runtuh. "Siapa di sana? Beraninya kau?" Han Fengye berteriak dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang berani menghentikannya dan tidak ingin hidup lagi. Namun di saat berikutnya, pupil matanya mengecil dan dia menampakkan ekspresi ketakutan. Di kejauhan, sekelompok orang mendekat. Pria yang memimpin memiliki penampilan yang mengesankan dan gaya berjalan yang anggun. Dia adalah pangeran kedua. Han Fengye, aku pikir kaulah yang berani. Pangeran kedua berkata dengan dingin. Ekspresi wajah Han Fengye berubah jelek. Di tengah kekosongan dinasti suci, pangeran kedua adalah salah satu dari sedikit yang berani melawan putra mahkota. Dia juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3328 Bahasa Indonesia. Bab 3328, Guru Negara ada di sini. Pangeran kedua, apa maksudmu dengan ini? Han Fengye bertanya dengan ekspresi tak sedap dipandang. Apa maksudmu? Tempat ini adalah Akademi Suci Kerajaan yang sangat kosong. Jika kau tidak berani datang ke sini untuk menangkap seseorang, apalagi yang bisa kau lakukan? Siapa yang memberimu nyali? Apakah itu kakak laki-lakiku? Pangeran kedua berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran kedua, pria ini membunuh puluhan ahli dari kediaman putra mahkota. Dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Aku akan membawanya kembali ke kediaman putra mahkota untuk diselidiki. Kata Han Fengye, sudah kukatakan bahwa aku tidak membunuh orang-orang di kediaman putra mahkota. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kediaman putra mahkota ingin menghukumku atas suatu kejahatan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lu Ming menyela. Nak, diamlah. Han Fengye berteriak dingin. Hehe, aku bahkan tidak bisa membela diri. Apakah kediaman putra mahkota benar-benar memiliki kekuatan lebih besar daripada kaisar yang bijak? Lu Ming mencibir. Dia tentu tahu tentang hubungan antara pangeran kedua dan putra mahkota, itulah sebabnya dia mengatakan hal ini di depan pangeran kedua. Anda, ekspresi Han Fengye berubah. Jika kata-kata ini diucapkan di depan orang lain, putra mahkota tidak akan peduli, tetapi di depan pangeran kedua, itu akan menjadi masalah besar. Pangeran kedua akan menggunakannya untuk menyerang putra mahkota. Aku punya gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Namun, Lu Ming, bisakah kau memberitahuku secara rinci apa yang sebenarnya terjadi? Kata pangeran kedua. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan menceritakan singkat kepadanya tentang apa yang terjadi di alam semesta yang rusak. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu mereka bahwa suku manusia surgawi mengejarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa suku manusia surgawi ada di dekatnya. Oh, jadi Liu Quan dan Mu Yuan yang ingin membunuhmu, tetapi mereka tidak beruntung. Monster-monster itu membunuh begitu banyak ahli mereka. Kata pangeran kedua, benar, itu saja. Aku beruntung, tetapi mereka tidak beruntung. Bagaimana bisa mereka menyalahkanku? Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Lu Ming menghela napas panjang, tampak seolah-olah dirinya telah sangat dirugikan. Kamu ngomong sembarangan. Kamu pasti tahu kalau monster-monster itu ada di sekitar sini. Kurasa monster-monster itu akan membunuhmu. Kamu sengaja membunuh kami. Liu Quan meraung. Bukti? Mana buktinya? Kamu butuh bukti untuk bicara. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saya, Liu Quan dan Mu Yuan hampir muntah darah. Tidak ada bukti untuk hal semacam ini. Mari kita mundur selangkah dan katakan bahwa aku sudah tahu tentang monster-monster itu. Tetapi dalam situasi itu, kalianlah yang ingin membunuhku. Maksudmu kalian semua ingin membunuhku, dan aku harus mengingatkan kalian bahwa ada monster di sini dan kalian tidak ingin datang, kan? Lu Ming berkata dengan tenang, suaranya penuh ejekan. Liu Quan dan Mu Yuan gemetar karena marah, tetapi mereka tidak dapat membantah kata-kata Lu Ming. Baiklah,
situasinya kurang lebih sudah jelas sekarang. Kalianlah yang kurang beruntung dalam masalah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Kalian bisa kembali dan memberitahu kakak bahwa dia belum menjadi kaisar yang bijak. Dia seharusnya tidak terlalu sombong. Kalau tidak, aku harus pergi menemui kaisar yang bijak. Pangeran kedua melambaikan tangannya. Wajah Han Fengye menjadi pucat. Namun, dia tidak punya bukti, jadi dia hanya bisa mundur. Kalau tidak, pangeran kedua akan menangkapnya. Dia tidak menyangka bahwa pangeran kedua akan tiba-tiba muncul. Jika bukan karena pangeran kedua, dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan Lu Ming dan akan menangkapnya begitu saja. Baiklah, kalau begitu, selamat tinggal. Han Fengye berkata dengan dingin. Akhirnya, dia pergi bersama Liu Quan dan Mu Yuan. Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu, pangeran kedua. Lu Ming melangkah ke udara dan menangkupkan tinjunya ke arah pangeran kedua. Sama-sama, aku mendengar seseorang melapor kepadaku, jadi aku bergegas menghampiri. Syukurlah kau baik-baik saja. Senyum pangeran kedua sangat lembut, seperti angin musim semi. Lu Ming tahu betul bahwa pangeran kedua sedang berusaha membeli hati rakyat. Jelaslah bahwa ia telah terpikat oleh bakat Lu Ming. Tidak peduli apapun, aku tetap harus berterima kasih kepada pangeran kedua atas bantuannya. Kata Lu Ming. Haha, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu bisa datang ke rumahku lebih sering di masa depan. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Pangeran kedua tertawa. Lu Ming pasti akan membalas pangeran kedua atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari kejauhan. Aura mengerikan menyebar dari kejauhan, seolah-olah seekor binatang raksasa prasejarah sedang menyerbu. Suasana berubah menjadi berat. Mengerikan sekali, banyak orang yang wajahnya pucat, badannya gemetar, dan hampir berlutut. Aura ini terlalu mengerikan. Kekuatannya tak terbayangkan, seluruh kekosongan besar Royal Secret Academy diselimuti olehnya. Bahkan ekspresi pangeran kedua berubah serius saat dia melihat ke arah itu. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di arah itu. Guru negara, banyak orang terkejut. Sosok itu adalah penasihat kekaisaran, dan auranya dipancarkan olehnya. Banyak orang yang mengerti, penasihat kekaisaran adalah eksistensi puncak di dinasti suci yang hampa. Wajar baginya untuk memiliki aura yang mengerikan seperti itu. Akan tetapi, mengapa penasihat kekaisaran tiba-tiba datang ke Akademi Suci Kerajaan yang hampa dengan niat membunuh yang begitu kuat? Banyak orang yang bingung. Orang ini, pupil mata Lu Ming mengerut. Ia merasa bahwa guru negara akan datang menjemputnya. Seperti yang diduga, saat guru negara tiba dan melihat Lu Ming, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari matanya. Namun, ketika dia melihat pangeran kedua di samping Lu Ming, matanya sedikit menyipit. Dia tampak sedikit terkejut. Mengapa pangeran kedua ada di sini? Kecepatan penasihat kekaisaran sangat cepat, dan pada saat berikutnya, dia telah tiba. Guru negara, apa yang sedang kau lakukan? Kau adalah penasihat kekaisaran. Mengapa kau datang ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa dengan niat membunuh? Pangeran kedua berkata dengan dingin. Pangeran kedua, aku di sini untuk membalaskan dendam putraku, Wu Fan. Penasihat kekaisaran berbicara. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Perkataannya itu membuat hati orang-orang yang hadir semakin bergetar. Apa, Wu Fan sudah meninggal? Bagaimana mungkin? Ku dengar Wu Fan memasuki alam semesta yang hancur, tetapi dia tidak keluar. Bukan hanya itu, tidak ada satupun orang dari kediaman penasihat kekaisaran yang keluar. Aku tidak percaya ini terjadi. Siapa yang berani membunuh Wu Fan? Suasana menjadi gempar. Tatapan mata pangeran kedua juga berkedip. Dia sedikit terkejut ketika berkata, Guru besar, siapa yang membunuh Wu Fan? Dia Lu Ming. Tatapan guru negara tertuju pada Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia lagi. Banyak orang kehilangan kata-kata dan menatap Lu Ming serempak. Pertama, orang-orang dari kediaman putra mahkota. Sekarang, guru negara. Apa sebenarnya yang dilakukan Lu Ming di alam semesta yang hancur?
Aku tidak membunuh Wu Fan. Lu Ming menjawab dengan tenang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kata penasihat kekaisaran. Guru negara, Anda mengatakan bahwa saya membunuh Wu Fan. Apakah Anda memiliki bukti, saksi, atau bukti material? Kata Lu Ming. Dia sudah mengurus masalah ini, tidak akan ada yang tahu bahwa dialah yang membunuh Wu Fan. Penasihat kekaisaran juga sepenuhnya menebak, tidak perlu bukti. Kau yang membunuhnya, kau harus mati karena telah membunuh anakku. Penasihat kekaisaran berteriak, niat membunuhnya sangat kuat. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk memiliki anak. Dengan kultivasi penasihat kekaisaran, jarang baginya untuk memiliki Wu Fan, jadi dia secara alami dimanja. Sekarang Wu Fan telah terbunuh, dia hampir menjadi gila. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris nama asteris email asteris simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN, com, all RIGHTS reserve, terms and condition privacy policy contact. Novel ringan baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 3329 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 31 Maret tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 3329, Pertarungan yang mengerikan. Tanpa bukti apapun, Anda bisa langsung mengatakan bahwa saya yang membunuhnya. Guru negara memang kuat dan dapat dengan mudah menghukum seseorang. Lu Ming berteriak dingin. Apakah kau membunuhnya atau tidak? Kita akan tahu setelah aku menangkapmu dan menggeledah jiwamu. Suara guru negara itu dingin, dia melangkah maju dan auranya yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping pangeran kedua melangkah keluar dan berteriak. Dia mengeluarkan aura yang kuat untuk menahan aura penasihat kekaisaran. Serangkaian suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Tetua di samping pangeran kedua gemetar hebat dan terpaksa mundur. Dia jelas bukan tandingan penasihat kekaisaran. Pangeran kedua, orang ini telah membunuh putraku. Wu Fan, dia harus mati. Jangan paksa aku untuk melawanmu. Rambut dan jenggot sang penasihat kekaisaran berkibar tertiup angin. Dia sangat kejam dan benar-benar gila. Meskipun dia tidak punya bukti, dia 80% yakin bahwa Wu Fan dibunuh oleh Lu Ming. Dia tahu betul bahwa Wu Fan ingin membunuh Lu Ming di alam semesta yang hancur. Sekarang Lu Ming masih hidup dan sehat, tetapi Wu Fan sudah mati, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Lu Ming? Pangeran kedua mengerutkan kening. Kondisi guru negara sangat tidak stabil. Jika dia ikut campur, guru negara mungkin benar-benar akan menyerangnya. Meskipun dia sangat menghormati Lu Ming dan ingin merekrutnya, jelas tidak ada gunanya berhadapan langsung dengan guru negara hanya demi Lu Ming. Pangeran kedua menatap tajam ke arah anak buahnya, lalu mereka mundur tanpa suara. Kecil, mati saja. Penasihat kekaisaran melotot ke arah Lu Ming dengan mata merah. Dia meraung dan menyerang Lu Ming. Brengsek, Lu Ming meraung dalam hatinya. Dia masih meremehkan tirani eselon atas dinasti suci kekosongan besar. Dia tidak menyangka pihak lain akan ingin membunuhnya tanpa bukti apapun. Menghadapi orang seperti itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Tuan muda, Qiu Yue berteriak kaget, dia sangat cemas dan ingin menolong, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tepat saat Lu Ming hendak mati di tangan guru negara, ruang di depan Lu Ming tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul. Orang tua itu melambaikan tangannya dan cahaya suci pun muncul, mematahkan serangan guru negara itu. Tubuh Lu Ming menjadi ringan dan ia langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Raja Surgawi tua, jantung Lu Ming berdebar kencang. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah Raja Surgawi tua dari 1000 orang suci. Itu Raja Surgawi tua, 1000 orang suci, yang lainnya pun berseru kaget.
Ekspresi penasihat kekaisaran berubah serius saat dia menatap Raja Surgawi 1000 orang suci. Raja Surgawi tua, Raja Surgawi 1000 orang suci. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah. Si kecil ini, menurutku dia sangat enak dipandang. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya denganku? Kata Raja Surgawi tua 1000 orang suci dengan acuh tak acuh. Dia membunuh anakku. Wu Fan, siapapun dia harus mati. Penasihat kekaisaran meraung, auranya ganas. Kamu hanya ingin menemukan seseorang untuk mati bersama Wu Fan. Lu Ming berteriak, apakah kau membunuhnya atau tidak? Kami akan tahu setelah kami mencari jiwamu. Penasihat kekaisaran berteriak dingin dan tidak membuang-buang kata lagi. Dia menyerang Lu Ming dan melepaskan serangan yang mengerikan. Seluruh kekosongan besar Akademi Suci Kerajaan bergetar tanpa henti seolah-olah akan meledak. Tidak hanya itu, aura ini menyebar dan memenuhi seluruh ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Individu kuat yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Dewa Ilusi yang agung merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Orang tua ini sudah lama tidak bertarung. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apa yang bisa Anda, Guru Negara, lakukan. Raja Surgawi tua itu berbicara dan melangkah maju. Aura mengerikan juga keluar dari tubuhnya. Aura kedua orang itu terus-menerus berbenturan, dan tekanan di tempat kejadian bahkan lebih mengerikan. Aktifkan formasi, kekosongan besar Akademi Suci Kerajaan berteriak. Para kultivator dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung semuanya terkejut. Banyak kultivator yang menakutkan muncul dan mengaktifkan formasi. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kekosongan besar Royal Secret Academy, menyelimuti akademi di dalamnya. Mereka takut bahwa dua makhluk mengerikan itu akan bertarung dan menghancurkan kekosongan besar Royal Secret Academy. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, penasihat kekaisaran dan 1000 orang suci Raja Surgawi tua melesat ke langit. Mereka melesat ke langit yang tak berujung dan ke langit berbintang saat mereka memulai pertempuran mereka. Meskipun penasihat kekaisaran sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dengan kultivasi mereka, jika mereka bertarung di ibu kota suci yang penuh ilusi, itu akan sangat menghancurkan. Dia tidak dapat menanggung akibatnya. Oleh karena itu, mereka menyerbu ke langit berbintang untuk bertarung. Ledakan di langit berbintang, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengerikan. Tekanan yang berat menekan semua orang di ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Kemudian, seolah-olah sebuah planet telah meledak di langit berbintang, dan sebuah titik terang bersinar di langit. Itu sangat menyilaukan. Ledakan, 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 kemudian, semakin banyak titik terang itu muncul. Seolah-olah banyak planet telah meledak di langit, memenuhi langit berbintang. Ini adalah pertempuran antara penasihat kekaisaran dan Raja Surgawi tua yang melibatkan ribuan orang suci. Itu adalah pertempuran yang mengerikan. Lu Ming mendongak, tetapi dia tidak dapat melihat lintasan pertempuran dengan jelas. Dia hanya dapat melihat titik-titik terang yang menyala satu demi satu. Hanya beberapa orang saja yang dapat melihat dengan jelas pertempuran itu, seperti pangeran kedua dan sesepuh di sampingnya, yang juga merupakan sesepuh dari Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Atau mungkin, beberapa kultivator kuat yang menakutkan di ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Orang-orang itu mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan dengan ekspresi serius. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilihat. Di langit berbintang, seluruh langit berbintang bergetar seperti air. Bintang-bintang di kejauhan tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan dan meledak satu demi satu. Keduanya bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya sebelum langit berbintang tiba-tiba menjadi sunyi. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan Lu Ming. Itu adalah Raja Surgawi tua dari 1000 orang suci. Lu Ming segera menoleh dan melihat wajah Raja Surgawi tua yang suci itu memerah dan napasnya teratur. Dia baik-baik saja. Saat berikutnya, tidak jauh di depan, sosok penasihat kekaisaran muncul. Namun, keadaan penasihat kekaisaran jauh lebih buruk. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelaslah bahwa penasihat kekaisaran telah kalah. Dia bukan tandingan Raja Surgawi yang berusia 1000 orang suci. Silakan kembali. Raja Surgawi tua 1000 orang suci melambaikan tangannya.
Kebencian karena membunuh anakku benar-benar tidak dapat didamaikan. Guru negara berkata dengan dingin. Niat membunuhnya masih membumbung tinggi. Dia tidak ingin membiarkan Lu Ming lolos begitu saja. Sudah kubilang, aku tidak membunuh Wu Fan. Kalau kau punya bukti, tunjukkan padaku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke Kaisar Suci karena menyalahgunakan kekuasaanmu dan menyalahgunakan wewenangmu untuk menindas yang lemah. Lu Ming meraung keras. Dia juga sangat marah. Kami akan tahu saat kami mencari jiwamu. Penasihat kekaisaran masih ingin mencari jiwanya. Apa-apaan ini? Kau ingin aku menggeledah jiwamu hanya karena kau mencurigai seseorang. Jika aku mencurigai kau telah menguras kas negara dan bersekongkol dengan ras barbar, aku akan menggeledah jiwamu juga. Apa kau bersedia melakukannya? Lu Ming meraung, kurang ajar, beraninya kau memfitnah aku yang dulu. Guru itu sangat marah. Ia berharap dapat membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Tentu saja, dia tidak dapat melakukan hal itu dengan adanya ribuan orang suci Raja Surgawi di sekitarnya. Saya pikir Lu Ming benar. Anda ingin mencari jiwanya tanpa bukti apapun. Dia bisa mencari jiwa Anda. Mengapa kalian berdua tidak bertukar? Saya tidak keberatan. Kata Raja Surgawi, 1000 orang suci. Kalian. Mata penasihat kekaisaran berkedip dengan kilatan yang mengancam. Akan tetapi, dia jelas tidak bisa membiarkan jiwanya diperiksa. Dialah satu-satunya yang tahu berapa banyak kejahatan yang telah dilakukannya secara rahasia hingga mencapai titik ini. Bukankah dia akan terbongkar kalau dia mencari jiwanya? Kaisar Naga Abadi Chapter 3330 Bahasa Indonesia. Bab 3330, Bab 3330 bersiap untuk membuka manor. Ekspresi guru negara itu jelek. Dia tahu bahwa dengan adanya Raja Surgawi tua yang terdiri dari 1000 orang suci, akan sulit untuk menyentuh Lu Ming. Selanjutnya, pembimbing negara berangsur-angsur tenang setelah pertempuran dengan Raja Surgawi tua yang terdiri dari ribuan orang suci. Sebelumnya, ketika dia mendengar bahwa Wu Fan belum keluar, dia mengeluarkan piring jiwa kehidupan Wu Fan dan mengetahui bahwa Wu Fan telah meninggal. Dia langsung menjadi gila dan kehilangan akal karena marah. Faktanya, sangat tidak bijaksana baginya untuk datang ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa untuk membunuh seorang murid jenius dengan statusnya sebagai penasihat kekaisaran. Itu karena di alam semesta yang rusak, saling serang dan bunuh adalah hal yang biasa. Bahkan jika Wu Fan dibunuh oleh Lu Ming, itu juga hal yang biasa. Orang hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilannya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki bukti yang membuktikan bahwa Lu Ming adalah orang yang membunuh Wu Fan. Itu hanya tebakan belaka. Dalam kasus ini, lawan-lawannya pasti akan menggunakan masalah ini untuk menyerangnya dan mendakwanya di hadapan kaisar yang bijak. Terlebih lagi, pangeran kedua hadir, jadi pemakzulan tidak dapat dilakukan. Penasihat Kekaisaran Agung secara pribadi datang ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Dia seperti binatang buas yang menjadi gila. Di hadapan banyak orang, dia ingin membunuh seseorang tanpa bukti atau alasan apapun. Ini adalah tabu besar. Jika para petinggi dinasti suci kekosongan besar melakukan hal ini, siapa lagi yang berani bekerja untuk dinasti suci kekosongan besar? Setelah penasihat kekaisaran tenang dan memikirkan konsekuensinya, dia akhirnya berniat untuk mundur. Lu Ming, cepat atau lambat aku akan tahu apakah putraku, Wu Fan, tewas di tanganmu. Tunggu saja. Penasihat kekaisaran berbicara dengan dingin dan perlahan mundur. Guru kerajaan, saya akan menemui Yang Mulia Kaisar yang bijak untuk masalah ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Kaisar yang bijak, apakah guru kerajaan dari dinasti ini memiliki hak untuk bertindak sesuka hatinya? Kata Raja Surgawi, 1000 orang suci. Wajah penasihat kekaisaran tampak muram. Dia mendengus dan pergi. Lu Ming menghela napas lega. Kali ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena Raja Surgawi yang berusia 1000 orang suci, dia akan berada dalam bahaya dan akan diinjak-injak sampai mati oleh guru negara. Lu Ming, terima kasih sekali lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih kepada ribuan orang suci Raja Surgawi. Dari awal hingga akhir, Raja Surgawi tua 1000 orang suci telah membantunya 2 kali, dan dia sangat berterima kasih padanya.
Lu Ming, aku akan segera bertemu dengan Yang Mulia Kaisar yang bijak untuk mendakwa guru negara. Setelah kejadian ini, guru negara kemungkinan besar tidak akan berani berurusan denganmu secara pribadi, tetapi dia pasti tidak akan menyerah. Dia akan mengirim orang untuk mengambil tindakan secara diam-diam. Kamu harus berhati-hati. Raja Surgawi tua memperingatkan 1000 orang suci. Terima kasih, senior. Lu Ming akan berhati-hati. Lu Ming mengangguk. Pangeran kedua, mengapa kau tidak menemaniku ke istana? Setelah itu, Raja Surgawi yang berusia 1000 tahun memandang pangeran kedua. Raja Langit Tua, beraninya aku menolak undanganmu. Raja Langit Tua, kumohon. Pangeran kedua tersenyum. Penasihat kekaisaran adalah tangan kanan putra mahkota. Mampu mendakwa penasihat kekaisaran dan menyerangnya adalah apa yang diinginkannya. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Lebih jauh lagi, dia sangat gembira memiliki Raja Surgawi tua 1000 orang suci bersamanya. Raja Surgawi tua 1000 orang suci dan pangeran kedua berangkat ke istana. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Qiu Yue terbang mendekat dan menatap Lu Ming dengan cemas. Tidak apa-apa, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Kata Lu Ming, sekarang setelah dia memiliki patung Dewa Purba, dia tidak ingin lagi tinggal di Akademi Suci Kerajaan yang hampa. Setelah kejadian hari ini, dia mengerti satu hal. Biasanya, sangat aman untuk tinggal di Akademi Suci Kerajaan Void Besar. Namun, ketika menghadapi tokoh-tokoh teratas dari dinasti Suci Void Besar, Akademi Suci Kerajaan Void Besar tidak akan memberinya perlindungan apapun. Akan lebih baik untuk tinggal di kediaman pedagang biru. Setidaknya para ahli dari klan pertempuran Kera Hitam akan ada di sana. Jika mereka menghadapi bahaya, para ahli dari klan pertempuran Kera Hitam pasti akan bertarung sampai mati. Juga, sekarang setelah dia mampu mendirikan sebuah klan, dia ingin bertanya kepada Lan Sang tentang rencana khusus untuk mendirikan sebuah klan. Lu Ming dan Qiu Yue meninggalkan Akademi Suci Kerajaan yang hampa dan kembali ke kediaman Lan Sang. Setelah kembali, Lu Ming mencari Lan Sang untuk bertanya kepadanya tentang pembentukan klan dan bagaimana memilih alamat. Pemilihan lokasi untuk mendirikan klan juga sangat penting, karena berkaitan dengan perkembangan di masa mendatang. Saat memilih alamat, tentu saja saya harus memilih yang berpotensi. Lan Sang berkata. Kemudian, dia mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar dan pola langit berbintang muncul di langit. Pola itu tertutup rapat dengan bintik-bintik cahaya kecil. Titik-titik cahaya itu sebenarnya adalah planet kehidupan yang terkenal. Mereka sangat kecil. Jika Lu Ming memiliki mata yang tajam, kebanyakan orang tidak akan dapat melihatnya. Banyak titik cahaya membentuk galaksi, dan ratusan ribu galaksi membentuk domain bintang. Ini adalah peta wilayah dinasti suci yang sangat luas. Kata Lan Sang. Sungguh, jantung Lu Ming berdebar kencang. Wilayah dinasti suci yang hampa itu sungguh luas. Wilayah dinasti suci kekosongan besar sebagian besar terbagi menjadi 2 bagian. Bagian inti dikuasai oleh keluarga kerajaan dinasti suci kekosongan besar, yang merupakan wilayah terbesar. Pada titik ini, Lan Sang mengulurkan tangannya dan menggambar garis di kehampaan. Sebuah cincin cahaya mengelilingi pusat wilayah ini. Area pusat menempati sekitar setengah dari seluruh peta. Ini semua adalah wilayah yang diduduki oleh keluarga kerajaan dari dinasti suci yang sangat luas. Selain wilayah tengah ini, wilayah sekitarnya adalah wilayah kekuasaan berbagai keluarga dari dinasti suci Void Besar. Keluarga prajurit, jenderal, bangsawan, Raja Surgawi, dan berbagai keluarga lainnya semuanya menempati wilayah luar. Terlebih lagi, semua klan besar saling bertarung dan membunuh. Dinasti Suci Void Besar menutup mata terhadap hal itu dan menyetujuinya. Sekarang, wilayah luar hampir ditempati oleh klan besar. Sangat sulit untuk mendirikan klan dan berkembang pesat. Kata Lan Sang, lalu, di mana kita harus memilih? Lu Ming bertanya. Di sini, Lan Sang menunjuk ke arah barat, wilayah paling luar. Bagian barat dari dinasti suci yang agung berada dekat dengan ras barbar. Mereka telah bertempur dengan ras barbar selama bertahun-tahun. Wilayah ini adalah yang paling kacau, terutama wilayah di perbatasan dengan ras barbar. Ada banyak wilayah bintang yang sangat kacau.
bajak laut antar bintang merajalela, dan baik dinasti suci yang agung maupun ras barbar tidak dapat mengendalikan mereka. Wilayah ini adalah yang paling mudah berkembang. Lebih jauh lagi, menurut aturan dinasti suci Great Void, keluarga dan klan adalah keluarga prajurit tingkat terendah. Jika Anda ingin meningkatkan, Anda hanya dapat mengandalkan kontribusi. Membunuh bajak laut dan barbar antar bintang semuanya dapat memberikan kontribusi. Semakin banyak kontribusi yang Anda miliki, semakin tinggi peringkat keluarga klan. Kemudian, Anda dapat mengendalikan lebih banyak planet, lebih banyak wilayah, dan merekrut lebih banyak ahli. Kata Lan Sang. Baiklah kalau begitu kita pilih daerah ini. Lu Ming mengangguk dan membuat keputusan. Semakin kacau suatu tempat, semakin banyak peluang yang ada. Akan sulit untuk berkembang di tempat yang stabil dan memiliki kekuatan yang relatif stabil. Setelah itu, Lu Ming dan Lan Sang terus berdiskusi mengenai hal-hal khusus mengenai pembentukan klan. Setelah berdiskusi seharian penuh, semua rincian akhirnya disepakati. Keesokan harinya, Lu Ming dan Lan Sang pergi ke pesawat militer. Jika seseorang ingin mendirikan klan, mereka pertama-tama harus diperiksa dan diawasi oleh kantor urusan militer. Lu Ming memiliki token pembukaan sekte yang dianugerahkan oleh Kaisar Bijak, jadi tentu saja dia lulus penilaian dengan mudah.